Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani, NIM ES 211016, MK Fikih Muamalah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep al-hukul dan al-milkiyah dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis hak dan akibat hukumnya. Pengertian hak, pengertian milik, pengertian hak dan milik dalam hukum Islam, jenis-jenis hak, akibat hukum, pembagian macam-macam milkiyah, dan prinsip-prinsip kepemilikan. Nah, sebelumnya, dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Contohnya dalam jual beli. Kalau ada penjual, maka sudah jelas memerlukan pembeli. Nah, untuk menjaga agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Maka sebab itulah kita harus mengetahui pengertian jenis-jenis hak dan akibat hukumnya. Pengertian hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian dan kebenaran yang tercantum dalam surat Yasin ayat 7 dan surat Al-Anfal ayat 8. Pengertian milik. Kata milik berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian hak milik dalam hukum Islam. Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi karena Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa yang berani melanggar hak milik pribadi itu, misalnya pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan, dan sebagainya. Jenis-jenis hak. Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mal dan ghair mal. Hak mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak ghair mal terbagi kepada dua bagian, yaitu hak syaki dan syak aini. Hak aini. Hak syaki adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara dari seseorang terhadap orang lain. Hak aini adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkannya orang kedua. Adapun macam-macam hak aini sebagai berikut: A. Hak al-milkiyah, B. Hak al-intifak, C. Hak al-irtifak, D. Hak al-istihad, E. Hak ihtibas adalah hak menahan sesuatu benda. F. Hak qaror. Di sini atas tanah wakaf yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf, yaitu 1. Hak al-har adalah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa untuk yang lama dengan seizin hakim. 2. Hak al-ijarotain adalah hak yang mempengaruhi karena ada hak ijaro dalam waktu yang lama dengan seizin hakim atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula, misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah sedangkan sewanya dibayar setiap tahun. 3. Hak al-qadar adalah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa. 4. Hak al-marsyad adalah hak mengawasi atas mengontrol. Nah, di sini selanjutnya akibat hukum. Hukum adalah kepemilikan atau hal-hal yang bisa membuat kita berkuasa atau barang milik orang lain, diantaranya 1. Akad, B. Penggantian, 3. Turunan dari seseorang atas sesuatu yang dimilikinya. Pengertian ini hampir mirip dengan pengertian yang
kedua, yaitu suatu nazar, yaitu dari si pemilik barang kepada orang yang akan diberikan barang. Tapi nazar itu dikhususkan untuk orang yang mempunyai berhak atas barang dari pihak pertama. Dalam pengertian ini seperti contoh seseorang ayah memberikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Selanjutnya yaitu pembagian macam-macam milkiyah. 1. Kepemilikan relatif. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Arti benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Semua yang ada di dalam ini adalah milik Allah. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun bukanlah sebuah kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu. 3. Kepemilikan umum. Islam tidak hanya mengakui kepemilikan secara perorangan yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenangnya yang menyebabkan terlantarnya orang banyak. 4. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengolahnya menjadi wewenang khalifah atau negara. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara. Seperti perkataan Hanzah milki yang artinya ini adalah sesuatu milikku baik berupa barang atau kepemanfaatannya. Paling tidak ada 2 prinsip dasar kepemilikan yang diungkap dalam Al-Quran. Yang pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dikemukakan oleh Al-Quran adalah kebolehan mencari, mengumpulkan, dan memiliki harta kekayaan selama ini diakui sebagai karunia dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah video dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.